Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Dina. Mari silakan masuk, Din. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bagaimana kabar kamu hari ini, Din? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Syukurlah kalau kamu baik. Alhamdulillah, Ibu juga baik kok hari ini. Tadi habis pelajaran apa sebelum kamu ke sini, Din? Pelajaran fisika, Bu. Fisika. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Menyenangkan sih, Bu. Bagus deh kalau menyenangkan. Nampaknya kamu ada keperluan dengan Ibu ya, datang ke sini. Ya, Bu. Saya menemui Ibu karena saya ingin berkonseling dengan Ibu. Sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu udah pernah mengikuti konselingnya sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya baru mau mengikuti konseling. Oh gitu, baiklah. Sebaiknya Ibu jelaskan dulu ya tentang konseling apa. Nah, konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan ke konselor kepada konseli. Ya, itu Anda. Nah, agar konseli itu mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi si konseli itu. Nah, konseling itu dilandasi oleh asas-asas. Yang pertama tuh ada asas kerahasiaan, terus kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan ada banyak lain asas-asas yang lain. Nah, asas-asas kerahasiaan itu menjamin semua data-data atau informasi yang kamu berikan ke saya atau informasi yang terkait dengan masalah kamu itu insya Allah saya akan bisa rahasiakan. Bagaimana kamu sudah paham tentang apa itu konseling? Wah, begitu ya, Bu. Iya, Ibu. Saya mulai paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Oke, pertemuan kita ini itu harus dibatasi waktu. Kita akan melakukan ya pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih itu 30 sampai 40 menitan lah. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar menyelesaikan atau memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah Dina itu belum selesai, nanti kita ada pertemuan selanjutnya. Kita buat perjanjian dulu untuk pertemuan selanjutnya gitu. Gimana, setuju? Iya. Oke, baiklah kalau kamu setuju ya, Din. Coba Dina ceritakan kepada saya apa yang menjadi ganjalan di hati Dina saat ini. Gini, Bu. Saya itu merasa deg-degan kalau takut juga kalau ada orang yang marah-marah gitu, Bu. Maksud kamu gimana? Bisa lebih jelasin lebih spesifik lagi ke Ibu? Gini, Bu. Misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru gitu. Nah, saya itu langsung deg-degan gitu, Bu. Takut gitu. Coba kamu ceritakan kepada Ibu bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan hal itu terjadi di kamu? Gini, Bu. Dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan gitu, Bu. Dan saya selalu kena sasarannya karena saya paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini sering banget sih, Bu, terjadi. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah pasti takut. Ya, Ibu bisa memahami apa perasaanmu. Gini, nampaknya ya kamu tuh sangat terganggu sekali ya dengan keadaan kamu saat ini. Iya, Bu, ganggu sekali. Baiklah, kalau begitu. Jadi kamu tuh sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahi kamu. Bagaimana menurutmu? Benar kan apa yang kata Ibu bilang? Benar, Bu. Ya begitulah, Bu.
Oke, kamu sudah menyadari dan kamu merasakan bahwa kamu itu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Iya, Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan ya. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini ya, Din. Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan gitu. Nah, maksud Ibu itu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu tuh mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan saat ini. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Ini Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Dina pelajari bersama Ibu nanti. Ya, kita akan menggunakan teknik disentasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu tuh cemas gitu. Dan mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, terus keadaan yang paling tinggi itu keadaan yang paling tinggi intens, paling tinggi lah masalah itu intens gitu. Nah, jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, karena orang hidup tuh kok pasti ada masalah ya, masalah besar, masalah kecil itu pasti ada. Sehingga manusia itu harus berikhtiar untuk mencari solusinya gitu. Baik, Bu. Saya setuju dengan dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Oke, baik. Sekarang kita mulai aja ya. Coba kamu pejamkan dulu mata kamu. Kemudian tetap melakukan relaksasi dulu. Menjamkan mata kamu dulu. Pejamkan. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang sedang, yang tinggi. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan ya. Mengerti? Iya, Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks, Ram. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara kamu di ruangan keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Nah, kemudian sepupu kamu datang nih. Bertengkar dengan saudara lain dan menangis. Lalu tante kamu menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang sangat keras dan membayangkan raut wajahnya. Terus bayangkannya. Oke, sekarang buka matamu pelan-pelan, rileks. Tarik napas dari hidung, perlahan-lahan, dan keluarkan dari mulut. Hingga kamu benar-benar rileks sekali dan tenang. Sudah, Bu. Oke, apa yang kamu rasakan, Din? Saya ngeri sih, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan, tante saya itu berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri, Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang. Kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir yang tahap terberat. Bagaimana? Oke, kita akan mempraktekannya ya. Lagi bagaimana keadaanmu sekarang? Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang relax dan ambil napas dalam-dalam. Yuk, ambil napas dalam-dalam. Terus pejamkan mata kamu lagi. Lalu, sekarang bayangkan seseorang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Oke, bayangkan. Tenang. Sekarang seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluargamu termasuk tante kamu.
kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu, tiba-tiba nih saudara kamu bertengkar dan anaknya tante kamu itu menangis sangat kencang. Kemudian kamu yang disalahin tante kamu marah sekali kepada kamu. Saya tidak sanggup, Bu. Oke. Sekarang buka mata kamu pelan-pelan, rileks, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan, Bu, pastinya, tapi sudah lumayan lebih baik. Oke, rileks saja. Ini butuh proses kok. Tapi tidak seperti kemarin, Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali. Ini suatu kemajuan untuk kamu. Bagaimana kita lanjutkan? Oke, sekarang bayangkan ya, wajah seseorang yang sedang marah sekali ke kamu, bahkan akan memukul kamu. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka matamu, rileks, dan tenangkan dirimu. Ngeri banget, Bu. Oke, kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Kan semua itu kan butuh perjuangan, dan kamu sudah melakukan ini, satu kemajuan yang cukup bagus menurut saya. Bu, mari kita lanjutkan lagi, saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi ya, pejamkan mata kamu. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali. Terus, bahkan akan memukulmu, bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut. Saya sudah lebih baik, Bu. Bagus, kamu berhasil, Dina, melewati ini. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat ya, dan jangan cemas atau takut lagi. Kalau kamu melihat seseorang yang marah atau dimarahi tantemu, kamu dimarahi, kamu tetap tenang aja gitu ya. Iya, Bu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi kepada saya? Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri ya. Iya, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan menemui Ibu lagi. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.